A few moments later. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Oke, selamat siang sahabat planterku. Jadi pengertian cut and fill itu kurang lebih seperti ini. Kita banyak sih yang tahu arti dari cut and fill ya. Cut itu memotong, fill itu mengisi gitu kan. Nah, jadi kalau dalam istilah perkebunan atau pembuatan jalan seperti ini, itu cut and fill yang dimaksud ini ya semacam penimbunan gitu. Jadi kita kupas dulu atau kita buang dulu yang sekiranya itu tidak perlu. Dalam hal ini jalanan yang becek gitu kan. Jadi jalan yang becek ini pertama kita isi dulu tanah yang ada gitu. Contoh itu berair gitu ya. Becek dalam artian berair. Nah, kita isi lagi itu kembali itu isi tanah biar bercampur jadi lumpur atau setidaknya tergumpal lah gitu. Setelah itu kalau sudah tercampur dengan air, otomatis kan dia jadi menyatu dengan tanah gitu kan. Nah, jadi mudah untuk membuangnya. Kemudian jika sudah dibuang sudah dicampur gitu, setelah dibuang nanti baru dimasukkan kembali tanah-tanah yang buat nimbun gitu. Dalam hal ini kita enggak perlu lagi ngambil tanah yang dari kuari atau apa ini, kita cukup mengambil yang dari samping ini aja, sekaligus kita buatkan paritnya. Nah, itu contoh yang seperti backloader itu mengerjakan. Nah, inilah yang sudah dihampar ya, yang sudah dihampar tanah yang barusan diambil dari samping atau dari pinggir badan jalan tadi. Nah, setelah itu nanti kalau sudah terisi semua baru didorong pakai pendorong. Kalau yang saat ini kita menggunakan back bucket dan backloader sekalian. Seperti yang sedang dikerjakan backloader tuh. Nah, karena kalau kita menggunakan back bucket, itu agak lambat gitu kan. Terus satu lagi, tenaganya back bucket dengan backloader kan lebih kuat backloader gitu. Untuk menghemat waktu, ya kita menggunakan backloader untuk menghampar. Nah, seperti yang dikerjakan itu backloader. Nanti kalau bagian finishingnya, merapikannya nanti biar back bucket yang ngerjain, karena itu masih bisa dikerjakan sama back bucket. Nah, kayak gini lah ini. Nah, yang dibuat sama backloader. Nah, nanti kalau untuk merapikannya atau finishingnya nanti biar kita pakai back bucket. Nah, jadi dihampar bagian atas dulu, ya kan, bagian tengah. Nanti untuk tahap berikutnya baru dia ambil yang bagian pinggir. Nah, jadi bisa berbentuk seperti punggung kuda. Jadi kenapa kita menggunakan atau pakai istilah punggung kuda, biar air itu tidak tergenang gitu. Dalam pengerjaan ini seharusnya kita punya bomak ya, kompaktor. Cuma kompaktor kita terbatas gitu. Jadi lagi ngerjain di jalan utama, di highway gitu. Karena untuk yang kami ngerjain ini itu jalan divisi. Ya, jalan utama juga sih sebenarnya, cuma khusus divisi. Sementara yang dikerjakan sama
di bomak sama itu kompaktor itu di jalan yang memang jalan besar, jalan utama untuk evakuasi buah yang dari seberang atau mobilisasi CPO ke pabrik. Seperti yang dikerjakan ini, ini masih kita menggunakan backloader ya, gitu. Nah, seperti inilah. Jadi ini backloader multifungsi. Ya, ada pakai depannya, terus dia juga memiliki bucket yang seperti dimiliki sama eksavator gitu. Jadi depan belakang berfungsi. Nah, kalau untuk sekarang ini kita sudah mulai agak rapi dan siap menggunakan back bucket ya. Sebenarnya bisa kita pakai backloader juga, cuma masih ini tadi masih banyak yang mau dikerjakan gitu. Masih banyak yang mau dikerjakan. Jadi kalau backloader semua yang ngerjakan, berarti kan di situ kita makan waktu gitu ya. Oleh karena itu kita bagi tugas gitu. Jadi tadinya untuk back bucket tadi dia sudah mengisi tanah di tempat yang becek tadi, yang berair, jalanan yang berair tadi, berlubang, berair. Nah, itu tugasnya back bucket. Jadi kalau semua sudah lubang semua sudah terisi, lubang becek tadi sudah terisi, nanti baru biar bisa dikerjakan sama backloader. Dan kalau sudah dikerjakan backloader ini seperti yang kita lihat di video saat ini, itu kalau sudah mau merapikannya atau finishingnya, itu kita menggunakan back bucket gitu. Dan sekarang kini saatnya back bucket mulai beroperasi. Operatornya back bucket sudah menyampaikan ke operator backloader bahwa yang dikerjakan back bucket tadi untuk menutupi
tanah yang maksud saya jalanan yang becek, yang berlubang, yang penuh air tadi, itu sudah ditimbun sama back bucket. Yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, sekarang tugasnya backloader untuk melanjutkan pekerjaannya back bucket tadi, dan untuk merapikannya ini tugasnya back bucket sekarang. Oke, kita lihat operatornya sudah mulai naik ke back bucketnya. Nah, ini sudah. Itu yang dimaksud back bucket yang di belakang tuh. Nah, bucket di belakang. Jadi dia menarik timbunan yang atau meratakan timbunan sekaligus merapikannya gitu. Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya mondar-mandir begitu, ya sekaligus memadatkan gitu, memadatkan timbunan yang ada. Nah, kita bisa lihat sendiri, ya kan? Mungkin kameranya agak terlalu jauh sih sehingga tidak bisa kita pantau sampai ke sana. Tapi kita bisa lihat dari jauh, itu mondar-mandirnya back bucket itu untuk merapikan, ya kan? Ya istilah orang finishing lah gitu kan. Nah, itu. Jadi dia bisa nyendok juga gitu kan. Nah, iya, asik. Yo, goyang terus. Nah, lanjut. Sampai benar-benar padat. Nah, kalau soal rapi, ya segitulah rapinya. Kalau mau pingin lebih rapi lagi ya harus pakai glider gitu kan. Nah, cuma kita ini ya yang penting bisa padat, agar tidak tertampung air, tidak becek gitu. Ya beginilah sampai benar-benar padat gitu. Nanti kalau sudah padat, nanti mungkin dibantu lagi, diinjak sama backloader lagi karena kapasitas atau beratnya backloader kan melebihi lebih besar ketimbang back bucket gitu ya. Nah ini. Jadi kenapa harus ada tanah terisi di back bucket biar tambah beban gitu. Biar tambah beban. Dengan adanya beban itu kepadatan tanah itu pun bisa lebih padat gitu. Karena yang kita khawatirkan ini kalau kurang padat. Nah, datang hujan, udah langsung becek kembali gitu. Jadi ya kerjaan nggak beres-beres. Ujung-ujungnya kita mondar-mandirnya di situ terus. Sementara masih banyak jalan yang rusak gitu ya.
Untuk di pertengahan video ini dari saya yang punya channel, mohon dukungan teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, serta berikan masukan, saran, atau komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Oke, kita lanjut. Operator back bucket ini sudah mulai turun untuk mengecek kembali, melihat hasil gimana, apakah ada yang perlu dibenahi lagi atau mungkin
butuh pemadat, butuh compact. Ya palingan backloader aja lagi, karena alat yang lain bekerja di divisi 1-2, yang dimana divisi tersebut jadi jalan akses terbesar untuk semua unit, baik yang muat CPO maupun muat buah yang dari seberang gitu. Nah, ini operator tadi yang barusan saya bilang tadi, bahwa dia ngecek bagaimana hasil dari pekerjaan hari ini gitu. Oke, mungkin itu saja yang dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di hari esok. Dadah.